Guru Xuan. Xuan Ziwen sedang melakukan pemeriksaan rutinnya di Illustrious Virtue Hall. Ketika dia berjalan melewati meja Huo Yuhao, dia dihentikan. Dia mengungkapkan senyum di wajahnya dan berkata, "Yuhao, kamu belum secara proaktif berbicara dengan aku lebih dari sebulan. Kamu akhirnya memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada aku?" Huo Yuhao tampak lelah, tetapi ada sorot matanya yang cerah. "Guru Xuan, bisakah aku melakukan perjalanan ke kantor kamu nanti malam? Pertukaran kami akan segera berakhir dan aku punya beberapa hal untuk diberitahukan." Xuan Ziwen tertegun sejenak. Iya. Pertukaran itu memang akan berakhir. Meskipun dia belum banyak berinteraksi dengan Huo Yuhao selama beberapa bulan terakhir, dia bisa mengatakan betapa gigihnya Huo Yuhao dalam penelitian dan penciptaan alat jiwa. Selain itu, ia juga seorang guru jiwa yang sangat luar biasa. Guru mana yang tidak suka siswa yang seperti dia? Baik. Dia bahkan tidak ragu, dan langsung menyetujui permintaan Huo Yuhao. Huo Yuhao tersenyum dan dipenuhi dengan keyakinan. Baru siang, tapi dia merapikan meja laboratoriumnya sedikit. Setelah memindai sekelilingnya, dia berpamitan dengan Xuan Ziwen dan meninggalkan laboratorium. Dia akan pergi dalam 2 hari lagi. Sebelum pergi, dia harus menyelesaikan masalah penting itu. Akhirnya aku menemukanmu. Mari kita lihat di mana kamu bisa lari. Ketika dia meninggalkan aula kebajikan termasyur, Huo Yuhao menemui masalah. Jing Zian tampaknya menyembunyikan niat jahat saat dia menatapnya. Tidak jauh darinya, Ji Juan yang terlihat keren memegang pedang meteor ekstraterestrial sambil melirik Huo Yuhao. Huo Yuhao tertawa getir. "Kawan, aku tidak ingin bertarung hari ini. Aku sangat lelah. Aku belum istirahat dalam beberapa bulan. Bisakah kalian berdua melepaskanku kali ini?" Jing Zian mendengus dan berkata, "Kamu belum istirahat selama berbulan-bulan? Kami belum menemukan masalah dengan kamu dalam beberapa bulan. Kamu mengatakan kamu memiliki hal-hal penting untuk diselesaikan di lain waktu. Bukankah kami membiarkanmu pergi? Setelah itu, kamu sudah lama menghindari kami. Kami akhirnya menemukanmu hari ini. Jangan mencoba membuat alasan untuk dirimu sendiri kali ini." Huo Yuhao tidak berdaya ketika dia menjawab, "Kamu juga tidak perlu mengganggu aku. Aku tidak akan memiliki kesempatan untuk berdebat dengan kamu lagi. Aku akan kembali dalam 2 hari. Aku berjanji kepada kamu berdua bahwa aku akan berdebat dengan kamu untuk terakhir kalinya sebelum aku pergi." "Kamu akan pergi?" Ekspresi agresif Jing Zian menghilang, dan dia memandang Huo Yuhao dengan ragu. Ji Juan juga meletakkan pedangnya dan menyaksikan Huo Yuhao dengan penuh perhatian. "Ya, pertukaran kita akan berakhir. Dalam 2 hari, aku akan kembali ke Shrek Academy. Meskipun kalian berdua menjengkelkan, aku menganggap kamu sebagai teman aku. Itu sebabnya aku tidak asal-asalan. Sebelum aku pergi, aku akan mengajarkan kamu berdua pelajaran yang baik." Huo Yuhao berkata dengan serius. Jing Zian mengerutkan alisnya, sementara Ji Juan berbalik dan pergi. Dia berhenti melecehkannya. Jing Zian melirik Huo Yuhao sebelum mengikuti Ji Juan pergi. "Apa ini?" Huo Yuhao berkata dengan marah, "Kamu bahkan tidak mengatakan apa-apa kepadaku? Setidaknya beri aku pengiriman." Namun, Jing Zian dan Ji Juan tidak peduli dengannya. Mereka mempercepat langkah mereka, seolah-olah mereka memiliki sesuatu yang penting untuk diperhatikan. 2 orang yang tak berperasaan. Bentak Huo Yuhao. Dia terpana mengetahui bahwa dia sedikit enggan untuk pergi setelah 2 tahun di tempat ini. Meskipun ini adalah camp musuh, dia memiliki banyak momen yang tak terlupakan di sini. Guru Xuan, Keke, ZMU dan mereka berdua. Ada juga Juzi. Meskipun dia menghabiskan semua upayanya untuk berkultivasi dan belajar tanpa lelah di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, yang merupakan saingan dari Shrek Academy, dia masih memiliki perasaan untuk tempat ini setelah 2 tahun. Dia tidak akan melewatkan akademi, tetapi orang-orang. Setelah dia kembali ke kamarnya, dia tidak bermeditasi. Dia jatuh ke tempat tidur dan menutup matanya sebelum tertidur lelap. Dia sangat kelelahan selama beberapa bulan terakhir. Dia butuh istirahat yang baik. Dia benar-benar pingsan saat tidur. Hanya ketika dia mendengar ketukan di pintu, dia terbangun. Siapa itu? Dia menggosok matanya dan memaksakan diri dari tempat tidur. Dia sedikit lesu. Dia tahu itu karena dia terlalu rileks tubuhnya. "Ini aku."
Suara yang tidak menyenangkan namun akrab terdengar. Huo Yuhao tersentak bangun. Dia mengutuk ketika dia melihat langit di luar. Dia dengan cepat merangkak keluar dari tempat tidurnya dan membuka pintu. Memang, Xuan Ziwen yang berdiri di luar. Guru Xuan, aku minta maaf. Aku ketiduran. Huo Yuhao mengundangnya dengan canggung. Xuan Ziwen tidak tampak terlalu marah. Sebaliknya, dia sedikit terkejut dan bertanya, "Kamu tertidur?" "Iya." Huo Yuhao meminta maaf saat dia mengangguk. Xuan Ziwen menatapnya dalam dan tidak tahu apa yang dia rasakan. Meskipun dia adalah guru Huo Yuhao, dia hanya benar-benar memberikan pengetahuan tentang alat jiwa kepadanya selama sekitar setengah tahun. Ini bahkan tidak termasuk beberapa pengetahuan inti di Illustrious Virtue Hall. Namun, dia telah menyampaikan salah satu teori terpenting tentang alat jiwa kepada Huo Yuhao. Dia pernah mengatakan kepadanya bahwa kultivasinya bergantung pada dirinya sendiri. Itu semua akan tergantung pada pembelajaran dan penelitiannya sendiri. Dalam waktu yang berlalu, Huo Yuhao juga akan mendekatinya dengan banyak pertanyaan hampir setiap hari. Terlepas dari beberapa hal rahasia, dia menjawab semua pertanyaannya. Setengah tahun berlalu seperti itu, dan Huo Yuhao mulai mengajukan lebih sedikit pertanyaan. Dari puluhan pertanyaan sehari di awal, perlahan-lahan menjadi beberapa hari sebelum menjadi satu pertanyaan setiap beberapa hari. Dalam beberapa bulan terakhir, Huo Yuhao benar-benar berhenti bertanya. Xuan Ziwen tidak meragukan bakatnya. Namun, dia tidak berpikir bahwa Huo Yuhao bisa menjadi insinyur jiwa peringkat atas. Alasannya sangat sederhana, jiwa bela dirinya terlalu kuat. Sebagai seorang guru jiwa yang kuat, penanaman dan penggunaan jiwa bela diri telah tertanam dalam di tulangnya. Xuan Ziwen juga bisa mengatakan bahwa hasratnya untuk alat jiwa tidak sebanding dengan hasratnya untuk jiwa bela diri meskipun dia suka meneliti alat jiwa. Energi setiap orang terbatas. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin seseorang harus fokus untuk memahami dan memahami pengetahuan yang lebih maju. Karena Huo Yuhao memiliki jiwa bela diri kembar dan jiwa bela diri pamungkas, bagaimana mungkin ia dapat menggunakan sebagian besar energinya untuk meneliti alat-alat jiwa? Namun, Xuan Ziwen masih sangat ingin tahu tentangnya. Lebih tepatnya, dia ingin tahu tentang penelitiannya. Dia telah memantau arah penelitian Huo Yuhao sejak dia muncul dengan panas silang Zhuge Divine. Namun, Huo Yuhao sangat pandai menyembunyikan karyanya. Bahkan dengan kemampuan Xuan Ziwen dalam alat jiwa, dia tidak bisa mengatakan apa yang Huo Yuhao lakukan. Pertukaran 2 tahun akan segera berakhir, dan Huo Yuhao akan kembali ke Shrek Academy. Xuan Ziwen merasa sedikit tersesat. Karena dia bukan dari Kekaisaran Sanmun, Xuan Ziwen tidak memiliki perasaan buruk terhadap Huo Yuhao. Satu-satunya hal di dunia ini yang bisa membangkitkan minatnya adalah alat jiwa. Dia benar-benar mengagumi bakat Huo Yuhao dalam aspek alat jiwa. Meskipun dia tahu itu tidak mungkin, dia masih berharap bahwa Huo Yuhao akan berkembang di daerah ini. "Katakan padaku, mengapa kamu meminta untuk melihatku?" Xuan Ziwen menatapnya dan bertanya sambil berdiri di mana dia. Bukannya dia tidak ingin mencari tempat duduk. Hanya saja kamar Huo Yuhao terlalu berantakan. Ada semua jenis aksesori logam bertebaran di lantai. Itu jauh lebih berantakan daripada waktu yang dikunjungi Wang Dong. Bahkan tempat tidurnya tidak luput. Huo Yuhao menggunakan kakinya untuk membuat jalan sebelum mengeluarkan kekacauan dari kursi. "Guru Xuan, duduklah." Xuan Ziwen mengerutkan alisnya dan berkata, "Yuhao, kamu tidak tampak begitu berantakan. Kenapa kamarmu berantakan?" Huo Yuhao menjawab, "Aku tidak punya pilihan. Aku hanya bisa mengerjakan beberapa hal di kamar aku jika aku ingin menyimpannya sebagai rahasia." "Apa?" Ketertarikan Xuan Ziwen terangsang. Dia tersenyum dan bertanya, "Kamu ingin bertemu aku hari ini sehingga kamu bisa menunjukkan kepada aku pekerjaan rahasia kamu?" Huo Yuhao merenung sejenak, lalu menyegarkan dirinya sepenuhnya. Dia mengedarkan kekuatan spiritualnya, dan lampu-lampu di mata rohnya menyala sedikit. "Guru Xuan, apakah kamu masih ingat taruhan kami?" Huo Yuhao bertanya. Xuan Ziwen menjawab, "Tentu saja aku tahu." "Mengapa? Bisakah kamu menghasilkan 10 item dari level itu?" "Aku seorang pria dari kata-kata aku. Jika kamu bisa, aku akan mengikuti kamu kemanapun kamu inginkan." Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Aku tidak bisa. Namun, aku harap kamu dapat memberi aku petunjuk tentang 2 produk aku."
Mereka juga merupakan inti dari kerja keras aku setelah aku datang ke akademi. Pada saat yang sama, aku berharap mereka dapat berguna bagi kamu. Mata Xuan Ziwen menjadi cerah, dan dia duduk tegak. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu menemukan dua jenis alat jiwa baru? Cepat, biarkan aku melihatnya. Hasratnya akan alat jiwa membuatnya melupakan segalanya secara instan. Huo Yuhao berkata, Guru Xuan, aku dapat menunjukkan kepada kamu salah satu dari dua produk akhir aku. Aku ingin melihat produk kedua aku lagi. Tetapi aku tidak dapat menunjukkan kepada kamu produk pertama di sini karena tempat ini terlalu kecil, dan juga rahasia aku. Jika kamu ingin melihatnya, kami perlu menggunakan metode khusus. Metode khusus apa? Xuan Ziwen bertanya dengan ragu. Huo Yuhao berkata, aku akan mengirim gambar langsung ke pikiran kamu dengan kekuatan spiritual aku. Xuan Ziwen heran ketika dia bertanya, kamu bisa melakukan itu? Meskipun dia tahu bahwa Huo Yuhao adalah seorang guru jiwa tipe spiritual, dia sadar bahwa dia akan membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat besar untuk mentransfer gambar dengannya. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, aku bisa melakukannya, tapi aku ingin kau percaya padaku sebelum aku bisa menunjukkan gambar itu di benakmu. Xuan Ziwen menjawab tanpa ragu-ragu. Tunggu apa lagi? Ayo mulai. Huo Yuhao adalah orang yang terpana sekarang. Guru Xuan, aku ingin kamu membuka pikiran kamu jika aku melakukan ini. Apakah kamu tidak takut? Xuan Ziwen tertawa dan berkata, apa yang harus ditakuti? Aku sudah menjadi guru kamu selama 2 tahun. Jika aku tidak mengerti karakter kamu sekarang, aku tidak cocok untuk menjadi gurumu. Mari kita memotong omong kosong dan mulai. Saat dia berbicara, dia sudah menutup matanya. Mata Huo Yuhao bersinar dengan ekspresi hormat. Dia tahu bahwa dia tidak akan membuka laut spiritualnya untuk siapapun. Cahaya keemasan redup bersinar dari mata Huo Yuhao, dan cahaya keemasan menjadi lebih dan lebih intens. Dia berdiri tepat di depan Xuan Ziwen. Seluruh ruangan mulai bersinar dengan undulasi spiritual yang aneh dan menyimpang. Halo cahaya emas redup mulai beria keluar dengan kepala Huo Yuhao sebagai pusatnya. Bahkan tubuhnya berangsur-angsur bersinar dengan lapisan emas redup. Setelah bergabung dengan roh permaisuri salju, kekuatan spiritualnya telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan dia tidak tahu level apa. Namun, dia bisa menggunakan kemampuan baru. 2 garis cahaya keemasan melesat dari matanya. Lampu ini tampak lembut, tetapi menyebabkan ruangan dipenuhi aura aneh. Tubuh Xuan Ziwen tersentak sedikit. Dia hanya merasakan kekuatan yang kuat melonjak ke laut spiritualnya, dan dia ingin melawannya secara tidak sadar. Namun, dia bisa menahan keinginan ini sebagai jiwa Douluo berdering 8 dan seorang insinyur jiwa. Meski begitu, penjaganya tidak sepenuhnya turun. Dia menarik kembali kekuatan spiritualnya untuk melindungi asal spiritualnya. Kekuatan spiritual manusia perlahan akan meningkat seiring dengan kekuatan jiwanya. Bagaimanapun, kekuatan besar hanya bisa dikendalikan oleh kekuatan spiritual yang cukup tinggi. Xuan Ziwen banyak berinvestasi dalam penelitian alat jiwa. Dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berpikir. Itulah sebabnya kekuatan spiritualnya lebih kuat daripada kebanyakan insinyur jiwa dari kelas yang sama. Namun, dia terkejut menemukan bahwa kekuatan spiritual yang mengalir ke tubuhnya tidak lebih lemah dari miliknya. Aura spiritualnya berhasil berasimilasi dengannya setelah menemukan aura spiritualnya. Xuan Ziwen jelas merasa bahwa dia berada di bawah tekanan besar, semua sekitar setelah kekuatan spiritual Huo Yuhao memasuki laut spiritualnya. Ini juga berarti bahwa dia akan sangat pasif jika Huo Yuhao menyerangnya. Namun, ini hanya jika. Sama seperti Xuan Ziwen terkejut, gambar tiba-tiba muncul di benaknya. Pada awalnya, itu hanya gambar tunggal yang sederhana. Namun, itu segera bergabung dengan yang lain, dan membentuk proyeksi. Itu adalah tanah tandus yang dikelilingi oleh bebatuan gunung. Lokasi yang tepat tidak dapat dilihat dari proyeksi. Lingkungan sekitar sangat sunyi, dan dia melihat tanah tandus dari langit. Hanya ada satu orang di sini, Huo Yuhao. Huo Yuhao berdiri di atas bukit kecil, mengintip ke langit. Xuan Ziwen terkejut menyadari bahwa ada mata ketiga pada dahi Huo Yuhao. Dia berpikir bahwa dia melihat sesuatu pada awalnya, dan dengan cepat mengumpulkan kekuatan spiritualnya untuk kejelasan. Namun, dia kemudian memperhatikan mata vertikal yang bersinar dengan cahaya keemasan. Sepertinya itu menatapnya. Mata ketiga? Jangan bilang bahwa mata rohnya mengalami kebangkitan kedua,
Seperti sekte tubuh? Meskipun dia adalah seorang insinyur jiwa yang kuat dengan 8 cincin, pengetahuannya tentang aspek master jiwa ini terbatas. Sebelum dia bisa membentuk pemikiran konkret, proyeksi berubah lagi. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya, mengungkapkan cincin safir biru besar di jari telunjuknya. 6 strip cahaya bintang yang menyilaukan bersinar di permukaan cincin. Sapphire Starlink. Barang bagus. Meskipun potongan ini hanya sebesar kuku, itu bisa berisi 10 meter kubik item jika digunakan sebagai alat jiwa tipe penyimpanan. Xuan Ziwen segera memikirkan alat jiwa ketika dia melihat materi peringkat atas. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya pada saat ini, dan ke-6 strip cahaya bintang mulai menyebar. Saat cahaya biru menyala, sesuatu yang besar disajikan di depannya. Setelah melihat objek ini, Xuan Ziwen tidak dapat memikirkan hal lain. Seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat, seolah-olah dia disambar petir. Apa itu? Itu adalah pria logam abu-abu gelap, dan itu terlihat cukup sederhana. Tingginya sekitar 3,5 meter, dan benar-benar berbentuk manusia. Permukaan abu-abu gelap tidak dihiasi dengan apapun, tetapi garis-garis di tubuhnya sangat halus. Alat jiwa berbentuk manusia? Inilah mengapa Xuan Ziwen terkejut. Salah satu topik penelitian paling penting dari Illustrious Virtue Hall adalah alat jiwa berbentuk manusia. Itu karena perkembangan mereka di bidang ini telah mencapai hambatan besar. Ada banyak efek menguntungkan untuk alat jiwa berbentuk manusia, tetapi ada lebih banyak masalah yang ada. Sebagai salah satu pelopor kategori penelitian ini, Xuan Ziwen memahami masalah ini dengan jelas. Pada saat ini, Huo Yuhao telah mengeluarkan alat jiwa berbentuk manusia di depannya, yang benar-benar terlihat rapi. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Dia bahkan curiga bahwa Huo Yuhao telah mencuri rahasia-rahasia balai kebajikan termasyur. Dia tidak percaya bahwa Huo Yuhao telah berhasil menciptakan alat jiwa berbentuk manusia. Alasannya sangat sederhana, ukurannya. Alat jiwa berbentuk manusia bukan hanya baju besi untuk penguasa jiwa. Mereka dikendalikan secara internal, memungkinkan mereka untuk bergerak bebas seperti alat jiwa eksplorasi semua medan yang Huo Yuhao kendalikan sebelumnya. Yang memungkinkan mereka untuk menyerang dan bertahan. Semua ini membutuhkan sejumlah besar arai formasi untuk digabungkan, dan seorang master jiwa yang kuat untuk mengontrol produk jadi. Alat jiwa berbentuk manusia ini terlalu kecil. Tingginya hanya 3,5 meter. Berapa banyak susunan formasi yang bisa dikandungnya? Bahkan mungkin tidak bisa melakukan gerakan fleksibel sederhana seperti seseorang. Dalam proyeksi, Huo Yuhao berjalan perlahan ke alat jiwa berbentuk manusia. Dia mengaktifkannya, dan mulai mengalami perubahan dari kepala ke bawah. Topi kepalanya dilepas, dan lehernya menunjukkan garis vertikal lurus yang memanjang hingga ke bagian bawah tubuhnya. Setelah itu, ia mulai menembus bagian tengah, memperlihatkan interior yang berlubang. Xuan Ziwen bahkan lebih yakin akan penilaiannya setelah melihat ruang kosong. Huo Yuhao ingin masuk ke dalam alat jiwa dan mengendalikannya dari dalam. Xuan Ziwen sedikit santai. Baginya, alat jiwa berbentuk manusia ini mungkin akan dikendalikan oleh Huo Yuhao dari dalam, seolah-olah itu adalah baju zirah besar. Itu sangat berbeda dari kontrol internal nyata yang dia pikirkan. Huo Yuhao memang memasuki alat jiwa, dan alat jiwa ditutup, menyegelnya di dalam. Setelah itu, Xuan Ziwen tidak lagi mengamati dari langit. Dia memiliki dua perspektif berbeda sekarang. Yang satu adalah pengamatan jarak dekat, dan yang lainnya dari dalam alat jiwa. Lengan Huo Yuhao tidak ditempatkan di lengan kosong alat jiwa. Sebagai gantinya, ada beberapa kontrol joystick dan serangkaian tombol di depannya. Xuan Ziwen kemudian melihat Huo Yuhao mengangkat joystick dari bagian dalam alat jiwa. Setelah itu, bagian belakang alat jiwa mulai retak terbuka, mengungkapkan dua pasang sayap besar. Setelah menekan beberapa tombol, 12 garis cahaya melesat keluar dari sayap. Kekuatan dorong sayap mendorong pria metalik ke langit. Dia bergerak sangat cepat, mencapai standar yang bahkan tidak bisa dicapai oleh insinyur jiwa kelas 7 biasa. Astaga! Sudahkah anak ini menciptakan 12 pendorong jiwa kelas 6 untuk meningkatkan kecepatan? Keseimbangannya juga sangat bagus. Selanjutnya, hambatan udara terhadapnya sangat berkurang dengan perlindungan cangkang logam. Ini juga sangat fleksibel, dan dapat melakukan aksi di udara. Bagaimana ini mungkin? Mengapa lengan alat jiwa bergerak ketika lengannya hanya mengendalikan joystick? Jangan bilang ini benar-benar alat jiwa berbentuk manusia. Tidak, itu tidak mungkin. Aku tidak percaya itu.
Setelah terbang sebentar di langit, alat jiwa berbentuk manusia mendarat di tanah. Kali ini, ia mendarat di medan yang lebih datar. Xuan Ziwen masih melihatnya dari dua perspektif. Di dalam alat jiwa, dia melihat Huo Yuhao duduk bersila. Alat jiwa itu setinggi 3,5 meter, dan punggungnya lebih dari selebar 1 meter. Jelas sangat cocok untuk duduk di dalamnya seperti itu, tapi itu bisa dikendalikan. Apakah dia membuktikan kepada aku bahwa... Xuan Ziwen segera mengerti maksud Huo Yuhao. Setelah itu, tangan Huo Yuhao bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Joystick dan tombol berkedip di bawah kendalinya. Alat jiwa berbentuk manusia bergerak. Pada awalnya, dia hanya berjalan ke depan. Setelah ini, ia melompat, berguling, berbalik, dan bahkan melakukan gerakan jungkir balik. Kontrol Huo Yuhao agak kasar pada awalnya. Tapi gerakan pria metalik ini menjadi semakin lancar saat dia membiasakan diri dengan kontrol. Meskipun gerakan pria metalik ini masih sedikit tertunda, dan sedikit menyimpang dari bagaimana manusia nyata bergerak, penting untuk dicatat bahwa itu dikendalikan oleh Huo Yuhao menggunakan joystick dan tombol. Kemampuannya untuk menjaga keseimbangan sudah mengejutkan Xuan Ziwen. Waktu berlalu detik demi detik. Pria logam hanya berhenti 10 menit kemudian. Akhirnya, ia mengadopsi posisi setengah jongkok sebelum meluruskan. Setelah ini, Huo Yuhao memasukkan tangan dan kakinya ke sisi kosong interior pria logam. Panel kontrol yang awalnya di depannya ditarik ke sisi pinggangnya. Alat jiwa mulai bergerak lagi. Melalui dua perspektif rohaninya, Xuan Ziwen dapat melihat bahwa pria metalik itu sekarang dikendalikan oleh kekuatan jiwa dan anggota tubuh Huo Yuhao. Ini membanggakan fleksibilitas yang jauh lebih besar sekarang. Ketika Huo Yuhao mengendalikannya dan menggunakan Ghost Shadow membingungkan track, Xuan Ziwen merasa seperti sedang dicekik. Dia menjadi sangat emosional. Dia melihat hasil dari luar, dan menyaksikan bagaimana dia melakukannya dari dalam. Alat jiwa berbentuk manusia tidak menggunakan alat jiwa ofensif sepanjang seluruh proses, tetapi sangat menyentuh Xuan Ziwen. Proyeksi mulai berubah buram. Segalanya tampak kembali normal, dan kekuatan spiritual yang melonjak ke laut spiritual Xuan Ziwen perlahan memudar. Mustahil. Ketika Xuan Ziwen pulih dari proyeksi yang ditunjukkan Huo Yuhao, dia berteriak tanpa peduli. Dia sudah berdiri pada titik ini, dan ada gelombang kekuatan jiwa yang kuat melonjak dari tubuhnya. Logam langka yang berserakan di tanah mulai tersebar di udara, dan bahkan Huo Yuhao terhuyung beberapa langkah ke belakang sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Xuan Ziwen berkeringat, dan matanya merah. Dia seperti banteng kompetitif, yang menatap Huo Yuhao, dan dia mengatakan kata demi kata, ini adalah mustahil. Katakan itu tidak nyata. Huo Yuhao menatapnya dengan tenang dan berkata, Guru Xuan, kamu adalah seorang insinyur jiwa kelas 8 dan kamu seharusnya tidak jauh dari seorang insinyur jiwa kelas 9. Tidak bisakah kamu tahu apakah itu asli atau tidak? Bahkan jika itu hanya proyeksi, itu tidak berarti bahwa aku tidak memiliki kemampuan untuk memproduksinya dalam kenyataan. Xuan Ziwen memelototinya dan bertanya, bagaimana kamu membuat gambar-gambar itu? Dan bagaimana kamu membaginya ke dalam perspektif yang berbeda juga? Huo Yuhao menjawab, aku menolak untuk menjawab pertanyaan kamu. Mereka melibatkan rahasia tentang keterampilan jiwaku. Xuan Ziwen menarik napas dalam-dalam dan sedikit cemas saat dia berjalan naik dan turun di kamar. Dia bahkan tidak peduli ketika dia menendang logam langka yang berserakan. Huo Yuhao tampaknya mengharapkan hasil ini. Dia duduk di kursi yang baru saja digunakan Xuan Ziwen dan menunggu dengan tenang. Di kamar asrama, salah satu dari mereka mondar-mandir dengan panik, sementara yang lain tetap duduk dengan tenang. Tak satu pun dari mereka membuat gerakan lain. Waktu berlalu detik demi detik. Xuan Ziwen tidak berhenti berkeringat, dan bahkan mulai berkeringat lebih banyak lagi. Itu mulai menetes dari rahangnya, sementara bagian belakang kemejanya sudah basah kuyup. Dia benar-benar tenggelam dalam pikirannya sekarang. Pikirannya berputar cepat ketika dia merenungkan. Ini berlangsung selama 15 menit sebelum Xuan Ziwen tiba-tiba berhenti. Dia berbalik untuk menghadapi Huo Yuhao tiba-tiba, dan butiran-butiran keringat di wajahnya terlempar oleh putaran mendadak. Berapa banyak susunan formasi yang kamu gunakan? Suara Xuan Ziwen bergetar. Huo Yuhao menjawab, 32. Mustahil. Bagaimana bisa begitu sedikit? Apakah kamu tahu? Kamu tidak tahu. Xuan Ziwen bergumam pada dirinya sendiri saat dia menatap Huo Yuhao.
Huo Yuhao tersenyum dan berkata, Guru Xuan, aku hanya seorang insinyur jiwa kelas 6 paling banyak. Berapa banyak susunan formasi yang kamu pikir akan aku gunakan untuk melengkapi alat jiwa ini? Selanjutnya, kamu melihat ukurannya, struktur internal dan bentuk fisiknya. Tanpa menambahkan alat ofensif, hanya ada beberapa tempat yang dapat berisi susunan formasi. Berapa banyak susunan formasi menurut kamu akan ada? Xuan Ziwen menjawab, lalu bagaimana kamu bisa membuatnya bergerak, dan bahkan membuatnya terbang, tanpa menuangkan kekuatan jiwa? Huo Yuhao tidak menyembunyikan kebenaran. Dia berkata hampir secara alami, botol susu. Aku menambahkan 12 botol susu kelas 6. Sementara kekuatan jiwa dalam botol susu menjadi volatile, itu terjadi jauh lebih lambat dibandingkan dengan alat jiwa lainnya. Secara teoritis, itu dapat mempertahankan penerbangan selama 2 jam tanpa menggunakan kekuatan jiwaku sendiri selama ke-12 botol susu ini diisi dengan kekuatan jiwa sebelumnya. Kalau tidak, aku bisa terlibat dalam pertarungan hebat selama 10 menit, tetapi itu akan mencakup alat jiwa ofensif lainnya. Aku tidak akan banyak bicara tentang desain internal. Ini adalah desain yang bodoh karena hanya master jiwa yang dapat mengendalikan alat jiwa ini. Lagi pula, botol susu hanya diisi ulang oleh penguasa jiwa. Xuan Ziwen menatap Huo Yuhao. Bagaimana kamu tahu bahwa aku sedang meneliti pencegahan aliran keluar kekuatan jiwa dalam botol susu? Huo Yuhao tertegun. Aku tidak. Kamu tidak tahu? Xuan Ziwen sekarang adalah orang yang terpana. Lalu mengapa kamu menggunakan botol susu untuk memberikan kekuatan untuk alat jiwa berbentuk manusia ini? Huo Yuhao menatapnya dengan cemas dan menjawab, itu satu-satunya metode yang bisa aku pikirkan. Guru Xuan, apakah kamu benar-benar menemukan cara untuk mencegah keluarnya kekuatan jiwa? Itu hebat. Jika Xuan Ziwen tidak berbohong, kepraktisan alat jiwanya yang berbentuk manusia akan sangat ditingkatkan. Xuan Ziwen mengubah topik secara instan dan berkata, itu bukan poin utama. Poin utamanya adalah, bagaimana kamu bisa menyeimbangkan alat jiwa berbentuk manusia? Bukankah setiap sambungan harus dikontrol menggunakan susunan formasi? Ada juga hubungan dan koordinasi antara array. Masalah pasti akan muncul. Apakah kamu memikirkan semua masalah ini? Huo Yuhao menjawab, aku memikirkan mereka. Tidak semuanya membutuhkan susunan formasi. Lalu apa yang kamu gunakan? Xuan Ziwen diperiksa. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, maaf. Guru Xuan, aku tidak bisa memberitahu kamu. Itu rahasia. Xuan Ziwen berubah muram. Huo Yuhao menjawab pertanyaannya di awal, tetapi mengklaim bahwa itu adalah rahasia ketika dia sampai pada pertanyaan kritis. Dia jelas bermain dengan dia. Dengan kecakapan Xuan Ziwen dalam alat-alat jiwa, ia ingin menggunakan susu formula-formulanya pada alat-alat jiwa berbentuk manusia setelah mereka mengembangkannya. Namun, alat jiwa berbentuk manusia di Illustrious Virtue Hall terlalu besar. Jika dia hanya menggunakan botol susu, dia tidak akan bisa membuat botol susu kelas 9. Bahkan jika dia bisa menggunakan botol susu kelas 8, dia membutuhkan lebih dari 10 botol untuk memastikan eksperimen berjalan dengan lancar. Dan kemudian itu hanya akan bisa bekerja secara normal selama 1 jam. Ini juga berarti bahwa lebih dari 10 jiwa Doulos 8 cincin harus mengikuti alat jiwa untuk membuatnya bergerak sebelum itu bisa berfungsi dengan baik. Selain itu, Xuan Ziwen yakin bahwa alat jiwa tidak bisa dibandingkan dengan manusia logam Huo Yuhao dalam hal fleksibilitas. Xuan Ziwen tidak peduli tentang keahlian Huo Yuhao. Pria logam mungkin memiliki banyak masalah. Dia menemukan 5 hingga 6 masalah yang tidak bisa diselesaikan segera. Namun, kuncinya adalah konsepnya. Dia hanya menggunakan 32 susunan formasi sebelum dia berhasil membuat pria logam bergerak. Itu praktis, dan tidak mengharuskan Huo Yuhao menggunakan kekuatan jiwanya untuk membuatnya bergerak. Setidaknya itu bisa digunakan untuk melarikan diri. Xuan Ziwen bingung dengan semua ini. Dia mulai menjadi sangat gelisah. Impresif. Huo Yuhao, kamu mengesankan. Xuan Ziwen menatapnya dan dipenuhi dengan emosi. Dia tahu bahwa Huo Yuhao tidak berbohong. Alat jiwa berbentuk manusia itu tidak mungkin diciptakan olehnya sendiri. Struktur kompleks yang dimilikinya tidak mungkin selesai hanya dalam 2 tahun. Itu harus terkait dengan sektenya. Bagaimana seharusnya Xuan Ziwen bertanya tentang dia? Xuan Ziwen tahu bahwa ini semua taktik besar Huo Yuhao untuk menariknya. Di permukaan, dia berkata bahwa dia tidak memiliki 10 kreasi baru. Namun,
Ia datang dengan produk yang mewakili inti penelitian yang selalu diinvestasikan Xuan Ziwen. Bagaimana mungkin ia tidak tertarik? Xuan Ziwen menarik napas dalam-dalam dan berkata, Yu Hao, katakan padaku apakah ini menyenangkan. Aku tidak ingin metode produksi terperinci kamu. Aku hanya ingin tahu konsep dan ide di balik alat jiwa berbentuk manusia ini. Aku akan menukarnya dengan susu formula susu botol yang baru saja aku selesaikan. Kamu perlu tahu bahwa formula ini akan mengubah seluruh pengembangan alat jiwa. Aku belum melaporkannya ke aula. Tetapi sekali lagi data dikumpulkan, aku percaya formula ini akan menjadi salah satu bagian terpenting dari penelitian di Illustrious Virtue Hall. Apakah kamu ingin melakukan perdagangan? Huo Yu Hao agak ragu sekarang. Sebagai seorang insinyur jiwa kelas 6, ia tahu bahwa Xuan Ziwen benar. Penampilan sealet mil botless pasti akan mengubah dunia alat jiwa. Orang-orang biasa tidak akan kesulitan mengendalikan alat jiwa lagi. Meskipun harga sealet mil botless terikat pada astronomi, mereka dapat memecahkan masalah daya yang sangat besar ketika digunakan pada alat jiwa berbentuk manusia. Meskipun ini tidak menyelesaikan akar masalah, itu tidak sepenuhnya keluar dari pertanyaan untuk membuat botol susu besar untuk subjek uji 1. Berpikir tentang hal itu membuat Huo Yu Hao menggigil.